Epictetus pernah mengatakan bahwa manusia tidak dipengaruhi oleh suatu kejadian, melainkan oleh cara pandang kita terhadap suatu kejadian tersebut. Ketika saya pertama kali menemukan kutipan tersebut, saya merasa terhanyut dan terpukau untuk melakukan refleksi secara mendalam. Seperti nyala api yang membara, kata-kata tersebut seakan menyentuh jiwa saya dan seakan menjadi jawaban dari pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiran saya. Ketika saya masih menjadi mahasiswa, saya pertama kali mengenal konsep stoikisme. Ini dan hal itu benar-benar membuat saya terkesan. Ajarannya begitu memukau. Di tengah tekanan akademis dan tantangan yang harus saya hadapi sebagai mahasiswa, prinsip-prinsip stoikisme ini memberikan panduan yang sangat berharga bagi saya. Ketika saya semakin dewasa dan memperdalam pemahaman tentang emosi, saya menyadari bahwa stoikisme telah menjadi panduan saya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, saya juga menyadari bahwa pendekatan ini perlu dilakukan dengan hati-hati. Saya menyadari pula bahwa terlalu kaku atau saklek dengan konsep ini, maka bisa jadi akan ada dampak negatif untuk diri saya. Oleh karena itu, saya berusaha menjelaskan alasan di balik pendekatan ini. Apakah benar kaum Stoa atau Stoik menganjurkan penolakan terhadap emosi yang datang? Kita sebagai manusia dirancang untuk mengalami dan menerima berbagai macam emosi yang datang. Meskipun demikian, terkadang kita cenderung menahan diri. Namun, sebaiknya kita menerima dan mengungkapkan emosi kita dengan baik dan jujur. Suka, duka, tawa, dan air mata adalah bagian dari kehidupan kita. Janganlah takut untuk menunjukkan perasaan kita yang sebenarnya, karena melalui emosi itulah yang kita dapat terhubung dengan orang lain. Sangatlah penting untuk mengakui bahwa emosi yang kita miliki adalah hal yang membuat kita menjadi manusia, menghubungkan kita melalui momen-momen bahagia dan masa-masa sulit. Kita harus selalu ingat bahwa emosi merupakan aspek penting yang ada di dalam diri kita, yang mengikat kita melalui sukacita dan kesedihan. Menjadi pribadi yang kuat berarti mampu melepaskan diri dari semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Saya bisa memahami, selama beberapa tahun yang lalu, saya telah mengalami banyak ujian hidup dan kekecewaan yang membuat saya mengadopsi pola pikir, ini hanya sementara. Dengan menerapkan filosofi ini, telah membantu saya melewati masa-masa sulit dan terus bergerak maju. Saya harus mengakui bahwa saya agak melankolis. Saya telah menyadari kelemahan saya tersebut. Namun, saya gagal menyadari bahwa kelemahan tersebut hanyalah akibat dari kurangnya wawasan saya tentang hal itu. Pola pikir ini telah melekat pada saya selama 10 tahun terakhir. Meskipun saya menikmati manfaat untuk bersikap tenang dan rasional, saya tetap termotivasi untuk menghadapi semua tantangan yang hadir dalam kehidupan dan selalu disiplin dalam mengejar tujuan pribadi saya. Saya sering mengingatkan diri sendiri, wajar jika saya merasa cemas. Hal ini menjadi pengingat untuk saya dalam menerima tantangan dan mampu untuk menghadapinya. Saya memahami dan mengerti betapa sulitnya menghadapi kegagalan. Penting untuk menemukan keseimbangan antara menerima kegagalan dan menggunakannya sebagai motivasi untuk meraih kesuksesan. Terapkanlah prinsip-prinsip stoikisme dengan selektif. Saya ingin terus belajar untuk menemukan keindahan yang ada dalam setiap momen. Dengan begitu, saya dapat menjadi bagian dari individu-individu untuk menciptakan dunia ini agar menjadi lebih indah, kata Nietzsche. Meskipun saya menghargai kebijaksanaan yang ada di dalam prinsip-prinsip Stoa dan potensinya untuk mengatur problematika yang ada di sekitar kita, saya juga menyadari betapa pentingnya menerima emosi dan keindahan yang ada di dalamnya. Sikap tabah dapat membantu kita menganalisa setiap aspek kehidupan secara overthinking. Namun hal ini tidak seharusnya juga.
membuat kita seperti robot yang tidak punya rasa emosional. Mari kita mencari keseimbangan antara rasionalitas dan dampak dari hal tersebut, dan biarkanlah diri kita merasakan kekayaan sepenuhnya perasaan kita. Saya sangat menghargai waktu Anda untuk menonton video ini, dan saya ingin mendengar melalui sudut pandang Anda juga. Saya menyadari bahwa stoikisme melibatkan lebih dari sekedar menghindari emosi dan pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan ini. Setuju atau tidaknya Anda terhadap sudut pandang saya, boleh kita diskusi dan saya tunggu ya di kolom komentar.